Wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan dasar telekomunikasi dengan judul Sistem Komunikasi Satelit atau Starlink. Di sini saya Muhammad Fajri dengan NRP 11220007. Dan Ini saya, teman saya. Daniel Obedin Syanipar dengan NRP 11127000009. Di sini ada penjelasan Starlink. Komunikasi satelit adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi dan di dalamnya terdapat peralatan-peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu merelay atau menerima dan memancarkan kembali sinyal satu titik ke titik lain bumi, dan salah satunya implementasi dari komunikasi satelit adalah Starlink. Oke, yang berikutnya yaitu satelit. Di sini yang kami bahas yaitu satelit Starlink. Starlink adalah sebuah proyek pengembangan satelit yang dijalankan oleh perusahaan yang bernama SpaceX. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah sistem komunikasi internet yang berbasis satelit yang memiliki performa tinggi serta juga harga yang sangat terjangkau. Di sini ada orbit LEO atau Low Earth Orbit. Starlink menggunakan ribuan satelit kecil yang ditempatkan di orbit rendah sekitar 550 km dari permukaan bumi. Orbit rendah ini memberikan latensi yang jauh lebih rendah dibandingkan satelit geostasioner atau GEO yang biasanya berada di ketinggian 36.000 km. Latensi rendah ini penting untuk aplikasi seperti video call, gaming, dan streaming. Starlink membentukkan konstelasi yang saling terhubung atau mesh network, sehingga mereka dapat mengirim data satu sama lain untuk mengoptimalkan jalur komunikasi. Oke, berikutnya yaitu komunikasi dengan perangkat pengguna. Pengguna Starlink membutuhkan perangkat khusus berupa antena parabola kecil yang disebut dish. Antena parabola tersebut dilengkapi dengan teknologi phase array. Jadi antena ini dapat memancar satelit yang sedang melintas di langit tanpa harus bergerak secara mekanis atau menangkap sinyal. Frekuensi yang digunakan oleh Starlink biasanya berada di K-band 20-30 GHz untuk komunikasi antara satelit dan juga pengguna. 1 GHz senilai dengan 1 miliar Hz. Di sini ada struktur sistem komunikasi Starlink. Itu antena Starlink itu frekuensinya yang digunakan oleh Starlink biasanya berada di K-band atau 20-30 GHz untuk komunikasi antara satelit dan pengguna. 1 GHz banding 1000 Hz. Satelit Starlink frekuensi yang digunakan oleh Starlink biasanya berada di K-band 20-30 GHz untuk komunikasi antara Starlink dan pengguna. 1 GHz banding 1000 Hz. Stasiun daratnya frekuensi yang digunakan Starlink biasanya berada di kabel Hz 20-30 Hz untuk komunikasinya antara satelit dan pengguna. Di sini ada cara kerja dari satelit Starlink, di mana satelit Starlink ini terdiri dari tiga device atau tiga perangkat. Yang pertama itu untuk penerima sinyal di tiap-tiap masing pengguna itu ada antena parabola Starlink yang terhubung dengan router Wi-Fi sebagai koneksi internetnya. Dan kedua itu ada satelit Starlink sebagai penerima data dan juga untuk pengirim data dari sinyal yang dikirim dari bumi. Dan juga ada stasiun darat. Nah, yang pertama ini cara kerja dari sinyal uplink. Jadi sinyal uplink ini yaitu mengirim data atau sinyal dari bumi ke satelit di luar angkasa. Di sinyal uplink ini pertama, sinyal dari pengguna dikirim melalui
router WiFi untuk masing-masing rumah dengan antena parabola dengan frekuensi sinyal antara 14 sampai 14,5 GHz, yaitu 14 sampai 14,5 MHz. Lalu yang kedua itu sinyal dari stasiun darat juga bisa mengirim sinyal uplink dengan frekuensi sinyal 27,5 sampai 30 GHz atau 27,5 hingga 30 MHz. Oke, yang kedua sinyal downlink. Sinyal yang diterima oleh satelit Starlink dikirim kembali ke bumi dengan frekuensi sebesar 10,7 hingga 12,7 GHz atau 10,7 hingga 12,7 MHz ke antena parabola dan juga ke stasiun darat dengan frekuensi sebesar 17,8 hingga 19,3 GHz atau 17,8 hingga 19,3 MHz. Di sini ada antena parabola Starlink. Antena parabola berfungsi sebagai pengirim atau uplink dan penerima sinyal atau downlink secara langsung dari satelit Starlink. Dan yang kedua itu antena pada gambar termasuk ke dalam jenis antena round dish atau berbentuk piring bulat. Oke. Yang kedua itu stasiun darat. Fungsi utama dari stasiun darat atau stasiun bumi yaitu pertama untuk data relay. Data relay yaitu data relay itu menerima data dari satelit dan meneruskannya ke infrastruktur internet atau jaringan backbone dari internet di bumi. Lalu yang kedua itu sebagai kontrol dan komando, mengirim perintah ke satelit untuk memastikan operasi yang tepat dan penyesuaian posisi dari satelit tersebut. Dan yang ketiga yaitu manajemen jaringan, yaitu mengelola lalu lintas data atau traffic dari internet untuk memastikan aliran data yang efisien dan juga lancar. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, akses internet di lokasi terpencil. Starlink menyediakan koneksi internet di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh infrastruktur internet tradisional seperti pedesaan atau wilayah terpencil. Kecepatan tinggi. Starlink menawarkan kecepatan internet yang cukup tinggi dengan beberapa pengguna melaporkan kecepatan download hingga 1000 Mbps atau lebih. Pengurangan latensi. Dengan jaringan satelit rendah orbit atau LEO, Starlink mengurangi latensi dibandingkan dengan satelit geostasioner, membuatnya lebih responsif untuk aplikasi seperti game online atau video konversi. Fleksibilitas. Pengguna tidak perlu bergantung pada kabel atau infrastruktur fisik lainnya untuk koneksi internet hingga sangat fleksibel bagi orang yang sering berpindah tempat. Oke, berikutnya itu mengenai kekurangan dari satelit Starlink dengan keseluruhannya, yaitu yang pertama untuk harganya. Biaya awal untuk perangkat termasuk antena dan modemnya dan juga biaya berlangganan bisa tergolong cukup tinggi, meskipun harganya mungkin akan turun seiring dengan waktu penggunaan dan juga jumlah pengguna di seluruh dunia. Yang kedua, cuaca buruk. Kualitas sinyal dapat terpengaruh oleh cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai salju yang dapat mengganggu konektivitas internet. Yang ketiga yaitu keterbatasan ketersediaan. Layanan Starlink masih dalam tahap ekspansi dan juga belum tersedia di seluruh wilayah, terutama di beberapa negara dengan regulasi atau peraturan yang ketat. Dan yang keempat, gangguan jaringan. Karena menggunakan satelit ada kemungkinan gangguan atau keterbatasan kapasitas jaringan pada saat-saat tertentu, terutama di kawasan dengan kepadatan pengguna internet yang sangat tinggi. Ya, mungkin sekian dari kami presentasinya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.